Kum. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sudah dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Di mana ada nggak teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Apa keterangannya? Sakit. Ada yang alpa? Ada. Mudah-mudahan baik yang alpa, yang sakit. Kalau yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran. Yang alpa, usahakan kurangi alpanya karena nantinya di akhir semester akan bermasalah. Ya, yang izin jangan juga usahakan janganlah sering-sering izin, karena ini pun kalau memang tidak terlalu penting sekali kalian, tidak usah kalian izin tidak mengikuti pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita ke pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Diawali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin dalam berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Abi akan memeriksa kehadiran kalian. Walaupun tadi kalian sudah di awal memberitahukan bahwasanya teman kalian ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Oke, yang pertama Arjuna Trisakti, Audira Pilja Masita, Depa Chandra Saputra, Eka Kurniawan Suryadi, Ence Muhammad Abdul Fijli, Fajar Al Farouk, Julia Dwi Rahmawati, Lasifah, Milani, Padia Suci Ramadhani, Pradana Sebu Kuala, Priscilia Putri Anggraini, Kanaya Nurul Arifa, Selvi Mudrika, Trista Mailani, Winda Sari. Oke, terima kasih. Jadi ada teman kalian yang sakit 1, alpa 1, yang izin 3. Mudah-mudahan kita doakan agar yang sakit cepat sembuh, yang izin segera ikut kembali ke sekolah, tidak ada berbanyak izinnya, dan yang alpa kita doakan supaya alpanya itu jangan diperbanyak, ya. Terus untuk selanjutnya, untuk hari ini seperti biasa, sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita literasi, ya, membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 14, di mana surat Al-Hujurat ayat 10 dan 14 tersebut sebagai dasar kita untuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan diawali, jangan lupa diawali dengan ta'awudz untuk memulai literasi baca Al-Qur'annya. Dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatan wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yahtasqakum Min qawmin asya'a ayyakunu wala nisya'u min nisya'in asya'a yakunna khairum minhun wala tulmizu anfusakum wala tanabazu bil aqrab ba'sal ismal fusuqu ba'dal iman wa man lam yatabaqu ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. ayuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtumu Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. ya ayyuhallazina khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum Indallahi atqakum. innallaha alimun khabir. Qalat walakinna qulu qulubikum wa intut wa rasulah Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Tadi kita sudah melakukan literasi membaca Al-Quran. Ada 2 surat yang telah kita baca tadi. Yang pertama surat Al-Fatihah dan yang kedua surat Al-Hujurat ayat 10 dan sampai ayat 14. Ya, mudah-mudahan pembiasaan ini menjadi salah satu pembiasaan yang berkelanjutan karena Allah telah menjanjikan bagi siapa-siapa yang sering mengamalkan Al-Quran, pahalanya 1 huruf dalam kita membaca Al-Quran, pahalanya adalah 1 kebaikan. Itu janji Allah. Makanya sering-seringlah kita sisakan atau sisihkan waktu, ya, baik itu sehabis kalian sholat, ya, atau membiasakan sehabis sholat maghrib, itu kita minimal membaca Al-Quran, ya, agar kita mendapatkan syafaat dan pahala fadilah daripada membaca Al-Quran. Dan untuk selanjutnya, sebelum Abi memulai pembelajaran, nah ini Abi pesan dulu, ya, ini kalian duduk bagus sudah, tadi sudah dikelompokkan duduk tempat duduk kalian, ya, ya, bajunya alhamdulillah rapi semua, ya, cantik-cantik, gagah-gagah, ya, serius. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, untuk menyemangati kalian biar semangat, ini kayaknya ada yang lesu ini, ya, ada kayak kurang semangat, ya, terlebih dahulu kita memberikan motivasi dulu agar kalian dalam pembelajaran ini bisa semangat. Oke, ya, tepuk semangat. Toleran, membangun harmoni intern beragama. Di mana sudah menjelaskan menjelaskan tentang teori daripada toleransi. Ini hanya dulu sedikit lebih jauh menjelaskan pelajarannya. Yaitu yang pertama, ada yang bisa menjawab tentang teori, ya, mari perbedaan, ya, menghargai agama lain. Lebih sedikit lagi, oke. Oke, kasih aplaus kalian. Nah,
Oke, terima kasih. Jadi, toleransi ini menghargai, menghormati daripada perbedaan. Terus, sudah arti. Maksudnya kalau dia sudah menjelaskan artinya, harus tahu contohnya. Ya, karena ada beberapa contoh toleransi, baik itu di sekolah, di masyarakat, di rumah, antar umat beragama, antar sesama umat beragama, banyak contoh. Ada yang ini untuk menjawab contoh sih, beri contoh toleransi. Oke, saya menghormati budaya orang lain. menghormati budaya orang lain. Budaya ini kayak contohnya di daerah kita ini kan beragam nih manusianya, banyak sekali. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak, ada yang suku Minang, ada yang suku Melayu. Ya, di mana kebudayaan daripada masing-masing suku tersebut beragam. Kita harus menghormati. Ya, di saat mungkin orang Jawa itu mengadakan kegiatan kesenian orang Jawa, nah, kita menghormatinya. Ya, tidak usah mencelanya. Menontonnya silakan boleh. Ya, ada juga kebiasaan orang orang Melayu. Kayak contohnya di saat orang Melayu itu atau di saat mau menjelang bulan Ramadan, itu biasanya kalau orang Melayu ada kebiasaan mandi belimau. Itu kan kebudayaan contohnya. Kita hormati. Ya, itu jadi menghormati kebudayaan orang lain. Ada yang lagi? Ya, Mila? Menghargai simbol-simbol keagamaan. Nah, menghargai simbol-simbol keagamaan. Banyak contohnya. Salah satunya sekolah kita di kelas kalian. Ya, di kelas kalian itu bukan cuman teman kali itu muslim semua, ada juga yang non muslim. Kayak contohnya simbol-simbol keagamaan, yaitu terutama adalah memakai hijab. Ya, jadi di kelas kalian itu ada teman kalian yang non muslim tidak menggunakan hijab. Ya, memang karena itu bagi mereka, ya bagi kita, simbol kita sebagai seorang muslim, hijab itu adalah salah satu syarat ataupun perintah dalam agama kita untuk menutup aurat. Ya, itu contohnya. Jadi kita harus menghargai. Ya, bagi yang non muslim yang menghargai kita sebagai yang muslim memakai hijab, mereka tidak, ya tidak apa-apa. Tetap kita saling menghargai. Oke, selanjutnya tadi sudah kalian menjawab. Ada yang menjawab arti toleransi tadi, ada istilahnya sudah memperjelasnya, ada juga yang cuman sebatas contohnya. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, di mana tentang masih toleransi. Kemarin tadi sudah pengertian toleransi ya. Nah, sekarang itu tentang jenis-jenis toleransi. Ya, di mana jenis-jenis toleransi bisa kalian lihat di layar ya. Jenis-jenis toleransi untuk hari ini pokok bahasan kita adalah jenis-jenis toleransi. Dapat dilihat ya, itu. Yang pertama itu jenis toleransi yang pertama itu tentang toleransi beragama. Di Indonesia ya, agama yang diakui oleh Indonesia atau negara kita itu berjumlah 6. Ya, jadi selain Islam ada beberapa agama yang memang diakui oleh negara kita ya sebagai kepercayaan daripada masyarakat kita. Ya, jadi bukan Islam cuman. Ada Kristen. Apalagi Kristen ini dibagi dua ya, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan satu adalah Konghucu. Itu ya jenis toleransi beragama. Jadi kita menghargai agama lain. Ya, itu toleransi beragama. Terus di mana toleransi beragama ini? Ya, kita menghormati agama orang lain. Di saat teman kalian, kayak contohnya, kita di hari Jumat melaksanakan daripada wirid Yasin, ya, teman kalian yang non muslim itu ada pembinaan yang lainnya. Ya. Silakan memberikan kesempatan teman kalian itu untuk beribadah. Kita kan lagi beribadah membaca wirid Yasin. Ya kan? Teman kalian yang non muslim ada tempat khususnya.
Nah, itu namanya kita toleransi antar beragama tadi. Ya, itu sudah kita praktekkan di sekolah sebagai bentuk contoh, bentuk toleransi antar beragama. Yang kedua, itu toleransi tentang budaya. Ya. Budaya ini banyak. Salah satunya adalah kesenian, beragam di Indonesia, apalagi Indonesia ini kan jumlah sukunya paling banyak. Ya. Di lingkungan sekolah kita saja, di desa kita saja, ya, itu bukan cuman suku Melayu. Memang tanah di sini, tanah daerahnya adalah daerah Melayu. Tetapi kehidupan masyarakatnya atau suku-sukunya beragam. Ada yang suku Jawa, ya kan? Ada suku Melayunya sebagai suku asli daerah sini. Ya, suku pendatangnya suku Jawa, suku Minang, suku Biar, suku Pendat. Suku-suku datang ini tetap menghargai budaya suku setempat. Yaitu orang Melayu. Kayak contoh misalkan, di saat orang Melayu kan banyak ini budaya orang Melayu ya, contohnya di saat ada acara-acara pesta pernikahan, itu kan orang Melayu rangkaiannya kan sangat panjang, ya. Yang orang Melayu ini yang di kelas ini ada orang Melayu dari mulai acara meminang, melamar, mengantar uang belanja, mengantar seserahan, malam berinai. Itu contoh rentetan daripada budaya orang Melayu. Tetap kita harus hargai. Ya. Jangan sampai kalian itu tidak menghargai. Dalam arti kata itu, misalkan orang Jawa mendapatkan orang Melayu, ya memang harus menghormati aturan-aturan orang Melayu. Terus orang Jawanya biasanya di adat orang Jawa dalam pesta pernikahan itu ada yang namanya temu manten. Nah, itu kan ada acara menginjak telur, ada membasuh kaki suaminya, ada acara gendongan. Nah, banyak. Itu juga namanya budaya. Terus ada lagi di saat kita lagi orang meninggal, ada yang namanya kita kirim doa, ya kan? Masalah kirim doa tersebut macam, ada yang cuman sehari saja dalam kirim berdoanya, ada yang sampai dari mulai malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, ya kan? Itu juga disebut budaya. Ya, kita tetap harus hormati. Nah, tuh jadi namanya itu jenis toleransi budaya. Cukup jelas toleransi budaya? Cukup. Alhamdulillah. Selanjutnya itu toleransi berpolitik. Nah, politik boleh, tidak ada yang melarang. Contohnya saja sekolah kita diajarkan tentang berpolitik. Ya kan? Contoh politik di sekolah. Pilihan ketua OSIS politik di sekolah. Alhamdulillah setiap tahunnya pemilihan politik kalau terus dilakukan. Bagaimana kan ada bentuk panitianya. Itu biasanya kan yang berpanitianya. Nanti mari sasisnya. Setelah dari kelasnya dites, diwawancara. Setelah cocok, oke, jadi calon ketua OSIS. Baru itu selanjutnya pemotretannya, ya, kartu suara, proses perlengkapan yang selanjutnya yaitu mulai dalam pembuatan kotak suara. Sudah anak menosnya kan? Nah, terakhir itu pesan Arabnya dipanggil satu, dari kertas suaranya dicoblos, itu langsung suka dalam cara tanda tanya sebagai bukti dia sudah mencoblos. Lah, pas itulah yang disebut dengan nama toleransi politik. Berbeda pilihannya, tahu kita si A ya milih si B milih apa, itu cuma dari tahunya. Jangan sampai dari perbedaan pilihan tadi menjadikan salah paham, kesalahan. Tuh toleransi berpolitik. Lah, kalian setelah sekolah usahakan kapan untuk menjadi seorang milih, baik itu dalam buku kata-katanya. Bagaimana cara memilih, ya, kalau kita pilih
maka tahu tatanya dalam yang walaupun beda bahan tetapi kita menghargai pada bahan orang pilihan kali pilih berbeda sampul agar beda bahan tertentu kayak jenis lagi cukup ya. Lanjut tujuan variasi duta abasan tujuan maat. Yang pertama tujuan poin dan tujuan tersebut ada jaga masyarakat diskriminasi menjaga meningkat perdamaian. Satu pertegaran maka kalau kita itu masalah nol ada kita itu dalam akan memperbaiki fakta yang berlaku ya kan yang nyabaran tersebut pada materi ya bisa berbenah pikir terus kalian yang namanya gotong royong itu ada kegiatan masyarakat. Kalau kalian tidak ikut gotong royong pasti apa itu dalam apa namanya yang nama nanti kalian dijauhi enggak dijauhi teman kan gotong royong itu ya ngobrol saja nyoba itu ya akar itu karena mencegah kemohonan itu perlu diperlukan ya. Terus mencegah dan diskriminasi ya diskriminasi dan apa namanya berbeda cocok maulah anda ya baik seperti itu. Ada juga contoh kalian ya mengucilkan teman kalian yang pun tidak diperlukan itu yang namanya diskriminasi. Terus mencegah peran itu jadi negara tadi apa namanya berbeda pilihan karena apa hasil pemilihlah yang nantinya kedepannya sebagai pilihan kita yang pihak tersebut. Nah itu. Terus yang selanjutnya menyatukan perbedaan. Terus jangan sampai dalam perbedaan tersebut ya tidak meningkatkan kedamaian. Ya itu. Ya, kedamaian daerah serta tidak terjadi keributan. Oke, sini bisa dibahas. Nah, jadi untuk selanjutnya tentang contoh jenis toleransi. Terus tujuan toleransi. Selanjutnya nah, itu penerapan dalam kehidupan banyak sekolah bisa diterapkan, masyarakat bisa diterapkan. Jadi toleransi tersebut bukan cuma di sekolah saja, di rumah juga. Ya, di dalam keluarga saya itu kan ada sering perbedaan pendapat. Kita masa terus yang sisi dan ya kan? Maupun di dalam keluarga banyak sering terjadi ya bagi orang bisa abang kasih jajan 1.000 yang dek kalau masih cepat abang itu di uang jajan 10.000 dikasih uang jajan 2.000 nah, itu karena tadi jamnya itu lebih jadi memberi kerja anak tadi atau keluarga kita tadi contohnya seperti saya punya binti dari karena lebihnya aku sebuah video kalian baik video tersebut dan baik-baik Pak Abja dari video tersebut tentang menjelaskan tentang toleransi. Sebentar Abi putar tentang videonya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya, Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali ke sekolah. Teman, besok tuh minta gradia rumahku jam sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Benar
Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayahnya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilakukannya Kitanan. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara kataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Bra. Nanti aku habisin. Hehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya? Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Jarang aja yang kecil pakai hijab kok. Itu Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada kanan. Yuk, semua ke depan. siap Om Nur.
yang sudah nonton tentang sebuah video di mana yang tersebut diskan contoh tadi ya akan secara selesai dalam video untungnya ya, setelah menonton video tersebut Abi sudah menjelaskan jenis sedikit materi jenis toleransi pemanfaatan untuk tugasnya ya diskan Abi bagian tugas diskusikan setelah baik materi diskusinya ya kasih kelompok kalian dan tugas hasilnya dan sekalian menuliskan hasil diskusinya nanti masing-masing kelompok ya untuk diskusi di mana Abi sudah membentuk beberapa kelompok dan bisa langsung diskusi kalian. Untuk selanjutnya lembar tugas diskusi ya. Silahkan kalian terima lembaga diskusi baik ya betul setiap permasalahannya ya. Kalau sudah selanjutnya nanti presentasikan ke depan. Ya, jadi di mana di masing-masing kalian mencari ya. Nanti dijelaskan di Oh ya, kasih waktu untuk diskusinya selama 10 menit. Itu sudah 5 menit. Oke, waktunya habis. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan daripada hasil diskusi kalian. Untuk kelompok pertama, Habib kelompok 1 diberikan untuk mempresentasi hasil diskusinya, terus memberikan alat yang diberikan diskusi kelompok 1. Silakan, di mana di kelompok 1 ini diberikan oleh Pilzita dengan kelompok yakin. Nanti kalau kurang paham, silakan bertanya kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi kami yang akan dibahas karya tentang keberagaman besar untuk masyarakat majemuk serta prinsip keagamaan yang lain. Umat beragama, dan dalam memahami agama, kurangnya toleransi dan saling menghargai, serta adanya kepentingan politik atau ekonomi yang memicu konflik. Dampak positifnya, peningkatan toleransi memperluas wawasan dan memperkuat persatuan. Dampak negatif, potensi penanganan tumbuhnya toleransi dan etnosenme. Penyelesaiannya saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongannya sendiri lebih baik dari orang lain. Membentuk forum kerukunan antar suku, antar agama, antar ras, dan saling berdiskusi dan bekerjasama antar umat beragama. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, apa arti dari toleransi? Toleransi berarti menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, atau pendapat. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya.
Sama kelompok yang lain perhatikan ya. Nanti kalau mau bertanya dipersilahkan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Selvi. Menjelaskan teori dan praktik toleransi menurut menerima hakikat perbedaan sebagai sumber pusat. Teori dan praktik menghargai keberadaan agama selain Islam. Jika menghargai perbedaan agama lain menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Hal ini mencerminkan sikap terbuka dan menerima keberagaman dalam masyarakat, menghormati keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain. Menghormati keyakinan dan simbol-simbol agama lain merupakan wujud toleransi yang penting. Hal ini menunjukkan rasa hormat terhadap kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh pemeluk agama lain. Bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Kerjasama dengan pemeluk agama lain menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. Kerjasama ini dapat membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang majemuk. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sebutkan salah satu contoh toleransi. Contoh toleransi yaitu menghormati budaya orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan membantu sesama. Apakah sudah jelas? Sudah. Jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 dipersilahkan untuk mempresentasikan, di mana di kelompok 2 ini digawangi ketua kelas Fajar Al-Faruq. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Toleransi adalah bagian dari akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW mencontohkan sikap toleransi dalam kehidupannya, baik kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Toleransi berarti menghargai dan menghormati perbedaan, bukan mencampur adukan akidah. Dan dengan toleransi, kita bisa menjaga keharmonian dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Ada berapakah pembagian toleransi? Ada 2. 1 toleransi sama umat beragama. 2 toleransi antar umat beragama. apakah sudah jelas? Sudah. Kalau memang teman-teman tidak ingin bertanya lagi, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hadis kalian. Jadi yang sebenarnya manfaat yang ya yang bisa diterap dalam kehidupan kita tentang si sangatlah banyak sekali. Ya tadi pun ada nanti apa saja ada jamnya. Ya oleh di pertanyaan saya dalam toleransi itu ada jawab toleransi sesama beragama dan ada juga toleransi tamat. Lah contohnya sih toleransi sesama beragama sama muslim. Ya, sama-sama muslim. Bagaimana contohnya? Kalau kalian datang tidak? Datang itu kita menghormati undang muslim kita. Adanya tetangga kita membantu. Ya. Adik kita itu
Misal adik kalian menangis karena main hilang, mainannya rusak, segera kalian berusaha untuk mencarikannya. Ya. Di kelas kalian kelupaan membawa uang jajan, uang banyak di jam-jam istirahat, ya. Misalkan ada teman kalian, kok kamu di kelas saja, ayo ke kantin. Enggak, saya mau belajar. Nah, ternyata setelah ditelisik, teman kamu tersebut kelupaan membawa uang jajan. Nah, kamu ajaklah teman kamu tersebut ke kantin, ya berbagi uang jajan. Bisa juga. Itu antar sesama umat beragama. Lah kalau antar umat beragama, ya, antar umat beragama, misalkan kalian bisa menghargai tadi perbedaan tadi, ya. Jangan sampai kalian dalam perbedaan tersebut membuatlah perpecahan. Jadi pada intinya toleransi ini, ya, bagi kehidupan kita, bagi diri pribadi kita sangatlah bermanfaat, melatih diri kita untuk sabar, melatih diri kita untuk supaya berbagi, merasakan. Nah, itu seperti itu, ya. Paham ya? Insya Allah paham ya. Oleh karena itu alhamdulillah tadi sudah ada kita membahas tentang masalah toleransi, karena waktu sudah hampir habis. Jadi pada intinya di dalam toleransi tersebut marilah kita sama-sama, ya, kita sama-sama bisa melaksanakannya dan bisa mempraktekkannya, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat. Dan untuk pertemuan besok, itu minggu depan, yaitu ada tugas dari Abi, yaitu membuat tugas pribadi masing-masing atau tugas individu, yaitu membuat clipping, ya, di mana clipping tersebut tentang contoh-contoh toleransi. Silahkan kalian cari, ya, baik itu di media sosial, baik itu di media massa. Di media massa itu berarti di koran, di majalah, ya, atau kalian boleh searching, mencari di Google, ya. Kalian boleh silakan, kalau kalian di searching di Google, otomatis kalian bisa mencarinya menggunakan teknologi kalian, menggunakan HP kalian, manfaatkan HP sebagai media kalian, ya. Jadi nanti kalau sudah searching, langsung kalian print. Lah kalau kalian setelah di print, nah itu dikelompokkan, dijilid, disusun baik-baik. Lah kalau kalian mencarinya di media massa, di koran, di majalah, gunting, ya, digunting lalu ditempel, ya, itu namanya clipping. Nanti di depannya tugas individu membuat clipping toleransi, nama kalian, kelas kalian, ya. Jadi minggu depan, jadi Abi kasih waktu saya 1 minggu ini untuk mengumpulkan informasi tentang toleransi dan buat clipping saja untuk pertemuan hari ini. Laptop, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat, dan untuk kedepannya baik itu dalam keseharian, nah, bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan sekali lagi minta maaf penyampaiannya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.